Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pembelajaran tematik masih di tema 1 dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini meneruskan subtema 2. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang meringkas bacaan dan sekarang kita akan belajar di subtema 2 ini tentang kebersamaan dalam keberagaman dengan materi bunyi dan indera pendengaran. Indera pendengar atau telinga, ya. Silakan dibuka LKS-nya halaman 28. Kita akan belajar tentang bunyi. Apa sih bunyi itu? Bunyi adalah gelombang mekanik yang dalam perambatannya arahnya sejajar dengan arah getarnya, atau disebut juga dengan gelombang longitudinal. Syarat terdengarnya bunyi itu ada 3, yaitu ada sumber bunyi, yang kedua ada medium itu udara, dan yang ketiga ada pendengar. Sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama adalah merambat membutuhkan medium. Yang kedua merupakan gelombang longitudinal. Yang ketiga dapat dipantulkan. Kemarin masih ingat yang disebut dengan sumber bunyi? Sumber bunyi itu adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya alat musik seperti gamelan, seruling, trompet. Beduk yang dipukul itu juga akan menghasilkan bunyi. Nah, dan banyak sekali yang ada di sekitar kita. Terus karakteristik bunyi. Nah, di situ ada nada. Nada itu bunyi yang frekuensinya teratur, ya. Terus di sini juga ada desa. Desa itu kebalikan dari nada, bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Yang ketiga ada warna bunyi. Warna bunyi itu bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda. Dan yang keempat ada dentum. Dentum itu bunyi yang amplitudonya sangat besar dan terdengar mendadak. Selanjutnya ada jenis-jenis bunyi. Bunyi itu mempunyai jenis-jenis yang berbeda tergantung frekuensinya. Frekuensi itu apa sih? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi pada setiap 1 detik. Nah, satuan frekuensi itu adalah hertz, disingkat dengan Hz. Jadi Hz itu kepanjangan dari hertz, yang mana satuan dari frekuensi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi itu ada 3 jenis, yaitu pertama ada bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh anjing, jangkrik, dan kuda. Itu adalah hewan yang bisa mendengar bunyi infrasonik. Terus yang kedua ada bunyi audiosonik, adalah bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga ada bunyi ultrasonik, adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, lebih dari 2000 Hz. Biasanya bunyi ini didengar lumba-lumba dan kelelawar.
Jadi hewan yang bisa mendengar bunyi ultrasonik itu ada hewan lumba-lumba dan kelelawar. Terus cepat rambat bunyi. Nah, karena bunyi merupakan gelombang, maka bunyi mempunyai cepat rambat yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertama ada kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Semakin rapat susunan partikel mediumnya, maka semakin cepat bunyi merambat, sehingga bunyi merambat paling cepat pada zat padat. Begitupun sebaliknya, semakin rapat susunan semakin renggang susunan partikel medium, maka semakin lambat pula bunyi yang merambat. Yang kedua, ada suhu medium. Semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat bunyi merambat. Yang selanjutnya ada bunyi pantul. Bunyi pantul itu ada 3, yaitu bunyi pantul memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi asli. Biasanya bunyi ini terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul yang jaraknya tidak begitu jauh, kurang lebih dari 10 meter. Terus yang kedua ada gaung. Gaung itu bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Biasanya terjadi pada jarak antara 10 sampai 20 meter. Yang ketiga ada gema. Gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Nah, indera pendengar. Indera pendengar kita adalah telinga. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian telinga yang mana sudah ada di dalam LKS halaman 30. Nah, coba anak-anak dibuka LKS halaman 30 baliknya tadi ya. Nah, sampean perhatikan bagian-bagian telinga. Di situ ada bagian daun telinga, tulang-tulang pendengaran, saluran gelung, terus ada saluran telinga, gendang telinga, serambi, ada serambi, saraf rumah siput. Rumah siput harus disebut juga dengan kolklea dan pembuluh eustasius. Nah, bagian-bagian telinga itu ada 3, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian telinga luar itu terdiri dari daun telinga, lubang pendengaran, dan gendang telinga. Terus yang kedua ada telinga tengah berupa rongga. Di dalam rongga itu ada 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Yang ketiga adalah telinga dalam, terdiri dari tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan klokea. Fungsi bagian-bagian telinga. Yang pertama adalah telinga luar. Telinga luar ini untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Setelah itu meneruskannya ke gendang telinga sehingga bisa bergetar. Yang kedua ada telinga tengah. Telinga tengah ini untuk memperkuat getaran dan meneruskan getaran bunyi ke koklea atau telinga dalam. Ya, dilanjutkan ke telinga dalam. Terus yang ketiga telinga dalam untuk menangkap getaran lalu mengubahnya menjadi impuls yang diteruskan ke otak melalui saraf pendengaran. Gangguan pada telinga atau kelainan yang ada pada telinga. Di sini ada tuli. Tuli itu tidak bisa mendengar, ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi atau suara. Terus yang kedua ada gangguan congek. Congek itu penyakit telinga yang disebabkan oleh infeksi pada bagian yang tersembunyi. Nah, ini bagian telinga bagian tengah.
Nah, bagaimana cara merawat telinga agar tetap sehat ya? Yang pertama, bersihkan telinga secara teratur menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Jangan menggunakan telinga dengan benda-benda yang tajam ya, atau yang keras. Terus segera periksakan ke dokter bila merasa ada yang sakit dan yang sakit dalam telinga ya. Yang terakhir, hindari suara yang sangat keras karena bisa merusak telinga ya. Alhamdulillah, di materi bunyi dan indera pendengar yaitu telinga sudah selesai, dan ada tugas ini dikerjakan ya. Dikerjakan soal nomor 1 sampai 5 yang di LKS itu. Ayo berlatih pada halaman 29. Mengerjakannya cukup di LKS saja. Di situ ada soal, ada 5 soal ya, dikerjakan sampai halaman 30 itu. Dan gambarlah bagian-bagian telinga beserta keterangannya di buku tulis tematik LKS halaman 30 itu. Nanti samian tulis, samian gambar beserta keterangannya di buku tulis tematik bagian-bagian telinga itu nggih. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa tunsinihi ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.